Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat Pagi, pagi, Bu. Selamat Selamat pagi, pagi, Manda. Bu. Oh ya, alhamdulillah. Ini untuk sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa dulu. Coba salah satu memimpin berdoa. Bu Didin. Untuk memimpin Baik, doa. semuanya siap, Dek. Siap duduk. Berdoa, mulai. Selesai. Ya, terima kasih. Untuk selanjutnya, saya akan mengajak apakah hari ini ada yang tidak masuk? Coba saya cek satu-satu ya. Budoyo ada? Doyo izin tidak masuk, Bu. Oh, tidak masuk. Bambang ada? Ada, Bu. Ya. Kemudian Endang ada? Ada, Bu. Ada. Ya. Dari beberapa ada yang tidak masuk, yaitu Pak Budoyo, ya. Ya. Ini untuk pertemuan kali ini saya ingin menyampaikan materi yaitu dengan judul pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang NRI tahun 1945. Nah, untuk model pembelajarannya saya menggunakan PPJL. Nah, untuk PPJL nanti untuk hasil akhirnya anak-anak akan membuat sebuah proyek ya, proyek yang nanti akan dipresentasikan. Nah, untuk selanjutnya materi untuk pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban, saya kira kalian pernah mendengar kata hak dan kewajiban. Coba, untuk hak dan kewajiban itu sama atau beda? Beda, Bu. Beda, Bu Guru. Ya. Beda, Bu Guru. Coba, bedanya apa? Bedanya hak itu hak, kewajiban itu kewajiban, Bu. Itu belum menjelaskan ya. Coba yang lainnya. Kalau hak itu berarti kita menerima sesuatu dari hasil yang kita lakukan. Kalau kewajiban itu kita melakukan sesuatu. Harus Melakukan sesuatu yang harus kita lakukan. Ya, betul. Betul, nggih? Oh, Didin? klik. Jadi untuk hak dan kewajiban itu memang dua hal yang berbeda. Nah, itu. Jika sudah tahu tentang hak dan kewajiban, nah di sini nanti untuk tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik mampu menganalisis pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang NRI tahun 1945. Nah, tadi sudah tahu tentang hak dan kewajiban. Nah, dalam hak dan kewajiban dalam pelaksanaannya itu ternyata ada pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Nah, sebelum saya lanjut ke materi, apakah ada yang tahu apa yang dimaksud dengan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban? Ya, ada yang tahu? Belum, Bu. Belum? Ya, jika Saya, belum, oh ya, coba Budoyo. Pelanggaran hak adalah suatu tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang baik sengaja maupun tidak sengaja yang menyebabkan seseorang merasa dikurangi, dibatasi atau ditiadakan apa yang ada dalam dirinya sehingga dia berakibat mengalami penderitaan dan kesengsaraan dan kegalauan dalam kehidupan. Terima kasih, Bu. Ya, betul sekali. Terima kasih, Budoyo. Kemudian, untuk pengingkaran kewajiban, adakah yang bisa menjelaskan untuk pengingkaran kewajiban? Ada yang sudah tahu mungkin? Lalai, Bu, terhadap kewajibannya. Atau mungkin pura-pura dengan kewajibannya, Bu.
Oh ya, betul ya. Jadi untuk pengingkaran kewajiban itu adalah mengingkari atau tidak melakukan kewajiban yang harus dilakukan. Ya, dari awal ini saya kira anak-anak sudah mengetahui ya tentang pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Itu memang dua hal yang berbeda, tetapi sebetulnya hak dan kewajiban itu saling berkaitan, itu saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Jadi dalam pelaksanaan hak itu nantinya dalam menjalankan kewajiban tentunya seseorang akan mendapatkan hak, gitu. Jadi ada imbal balik. Gitu. Nah ini saya perlihatkan untuk ini pengertian pelanggaran hak yang sudah disebutkan oleh Budoyo ya, yaitu tindakan seseorang ataupun sekelompok orang baik yang disengaja maupun tidak disengaja yang secara hukum menghalangi, mengurangi, membatasi hingga menyangkut hak seseorang. Nah, sampai di sini mungkin ada yang belum jelas mengenai pelanggaran hak. Ya, ada yang ingin menanyakan? Pengingkaran kewajiban. Atau sudah jelas semuanya? Udah, Bu. Ya. Oh, udah jelas ya. Terima kasih kalau udah jelas. Kemudian saya lanjutkan untuk yang kedua, yaitu pengingkaran kewajiban. Untuk pengingkaran kewajiban itu merupakan tidak terlaksananya tanggung jawab yang seharusnya dilakukan oleh seseorang. Ini. Jadi seseorang yang melakukan kewajiban itu termasuk adalah pengingkaran kewajiban. Nah, coba kalian dalam kehidupan sehari-hari pernah melakukan pengingkaran kewajiban? Nah, Manusiawi, Bu. Manusiawi sekali, Bu. Coba, Sok-sok. apa yang pernah kalian lakukan untuk pengingkaran kewajiban? Kalau Bu, saya Bu, Ya, dengan Pak. tidak Budoyo. sengaja lupa pajak Bu, pajak listrik. Ya. Oke. Terus untuk lupa tidak membayar pajak, itu apakah ada sanksinya juga, Budoyo? Ada Bu, ada denda Bu. Ya, sanksinya apa? Sanksinya dapat denda ketika pembayaran bulan berikutnya Bu. Oh iya. Saya lanjutkan untuk contoh yang pengingkaran kewajiban. Untuk contoh pengingkaran kewajiban, tadi sudah yang disebutkan Budoyo tadi ya, betul, yaitu tidak membayar pajak, kemudian merusak fasilitas umum, tidak peduli dengan lingkungan, melanggar peraturan lalu lintas. Ya, aku kayak Ya, itu ya, itu contoh-contoh dari pelanggaran kewajiban. Nah, kemudian saya akan perlihatkan gambar ini. Dari gambar yang sudah saya perlihatkan, menurut pendapat kalian, ini termasuk pengingkaran kewajiban atau pelanggaran hak? Masuk pelanggaran hak Bu menurut saya. Menurut saya pelanggaran hak Bu, ketika ada anak kecil itu harusnya dia punya hak untuk mendapatkan pendidikan, tapi kenyataannya dia malah menjadi anak jalanan dan jadi pengemis. Itu menurut saya Bu. Ya, mungkin ada pendapat lain. Ya, ada pendapat lain mungkin yang berbeda dengan Didi. Gimana kok diam aja ini? Apakah sama pendapatnya? Ya Bu, sama. Ataukah satu? Oh, Sama Bu. Jadi harusnya anak itu Ya. Sekolah untuk Ya. berjuang meminta-minta di pinggir jalan. Ini termasuk pelanggaran hak ya Bu. Nah, untuk pelanggaran hak tadi yang disebutkan Didin tadi, yaitu anak itu punya hak untuk mendapatkan pendidikan. Nah, untuk mendapatkan pendidikan itu kan tentunya juga sesuai dengan
Ya, kemudian selanjutnya, ya itu beberapa contoh, ya, beberapa contoh untuk gambaran, yaitu pelanggaran hak dan kewajiban. Nah, dari contoh-contoh tersebut, apa yang bisa anak-anak dapatkan? Kita tidak boleh melanggar hak orang lain, dan kita juga harus konsisten dengan kewajiban kita. Jadi antara hak dan kewajiban itu Ya, betul. Jadi antara hak dan kewajiban itu harus seimbang. Nah, untuk selanjutnya, karena tadi kita menggunakan model PJBL, yaitu ada project. Jadi yang pertama yaitu adalah proses penentuan proyek. Nah, ini untuk penentuan proyek, karena tadi kan ada dua hal ya, yaitu pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Jadi di sini nanti saya kelompokkan menjadi 6 kelompok. Nah, dari 6 kelompok nanti 3 kelompok itu mencari kasus-kasus yaitu tentang pelanggaran hak. Kemudian yang 3 kelompok mencari kasus-kasus tentang pengingkaran kewajiban. Nah, dari kelompok-kelompok tersebut nanti mendiskusikan, mencari kasusnya, kemudian mencari apa yang menyebabkan mereka melakukan pelanggaran atau pengingkaran kewajiban dan alternatif solusinya apa. Nah, itu untuk tugas-tugasnya. Dari tugas yang saya sampaikan, apakah sudah paham anak-anak? Gimana? Paham, Bu. Oh, paham. Ya. Jadi untuk 6 kelompok ini saya tidak menentukan ya. Silahkan pilih kelompoknya masing-masing. Satu kelompok bisa 5 dan 6 karena jumlah siswanya kan 36 gitu. Nah, dari yang telah saya sampaikan, kemudian sekarang rencananya adalah mendesain perencanaan proyek. Itu. Jadi coba kalian sekarang berkelompok dengan teman yang sudah dibagi kelompoknya tadi, kalian mendiskusikan, mencari kasus apa yang akan diselesaikan. Itu. Saya kasih waktu berapa menit ya? 10 menit ya. 15 menit. Gimana? Tambahin. Tambahin. Ya, berapa menit? 15 Bu. 15. Ya, 20 menit untuk menentukan, berdiskusi, tentukan kasusnya, pelanggaran haknya itu apa, kemudian apa yang menyebabkan pelanggaran hak tersebut, kemudian cari alternatif solusi. Nah, untuk mencari alternatif solusi bisa melalui wawancara, bisa juga dengan melihat di bisa browsing juga di internet gitu. Nah, setelah itu nanti saya akan membagikan untuk lembar LKPD-nya untuk draftnya ya, biar anak-anak itu bisa bisa mencatat, bisa bisa rinci dalam pembuatannya. Nah, nanti setelah dibuat draftnya, kalian akan membuat peta konsep. Itu peta konsep dengan menggunakan aplikasi Canva atau PPT. Itu bisa dipilih ya. Bisa pakai Canva, bisa juga pakai PPT. Itu. Nah, nanti untuk pertemuan. Oh ya, untuk pembuatan ini tentunya di pertemuan ini nggak mungkin selesai ya. Jadi saya kasih waktu 1 minggu untuk pengerjaannya. Jadi bisa dilanjutkan di rumah. Bagaimana? Ya Bu, siap. Kelihatannya ini kok ngantuk semua ya. Saya lakukan aja ya. Coba sekarang kita menyanyikan lagu nasional aja tanpa iringan musik ya.
kita menyanyikan secara langsung aja, menyanyikan lagu Tanah Airku ya. Bisa ya? Untuk lagu Tanah Airku. Bisa, Bu. Bisa, anak? Bisa, Bu. Ya, biar tidak Ya. bosan ya. Biar tidak bosan untuk mengerjakan tugas. Ya, kita menyanyikan lagu Tanah Airku. Dimulai hitungan ketiga ya bersama-sama. 1, 2, 3. Untuk ke pembelajaran ya. Tadi kalau sudah sampai pada draftnya sudah selesai, saya kasih waktu 1 minggu ya anak-anak untuk mengerjakan. Nah nanti kalian membuat peta konsep bisa menggunakan Canva atau PPT. Nah itu jadi itu nanti akan dipresentasikan minggu depan untuk pertemuan minggu depan. Ya, mungkin dari sampai sini ada yang mau ditanyakan? Saya kira untuk pembuatan lewat Canva atau PPT itu kalian sudah bisa semuanya ya? Ya, Bu. Sudah, Bu. Biasanya anak-anak itu lebih cerdas ya, Bu, untuk pembuatan Canva atau PPT. Nah, itu. Ya. Nggak ada kesulitan ya untuk pembuatan peta konsepnya? Insya Allah tidak ada, Bu. Ya. Insya Allah sudah jelas, Bu. Ya. Ya. Jika sudah jelas, karena ini adalah waktunya sudah selesai, dan saya akan, sebelum saya tutup pembelajaran kali ini, saya akan memberikan penegasan terhadap materi yang saya sampaikan, yaitu bahwa pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban itu adalah 2 hal yang berbeda, ya, 2 hal yang berbeda, tetapi mengenai hak dan kewajiban itu adalah 2 hal yang ada kaitannya satu dengan yang lain, tidak bisa dipisahkan. Jadi orang itu tidak bisa lepas dari hak dan kewajiban dimanapun mereka berada, entah itu di dalam lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, ataupun di lingkungan masyarakat. Nah, coba sebelum saya akhiri, mungkin saya ingin menanya dari pembelajaran kali ini, apa saja yang kalian dapatkan, yang kalian pahami di pembelajaran kali ini? Lebih memahami mengenai hak dan kewajiban, Bu. Ya, jadi lebih tahu ya tentang hak dan kewajiban. Ya, kemudian ada yang lainnya? Bu Ana? Jadi lebih tahu juga tentang contoh-contoh pengingkaran kewajiban. Itu apa saja? Ya. Ya, tentunya dengan lebih tahu seperti itu, kita bisa menghindari perilaku-perilaku yang melakukan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Itu ya. Ya, saya kira cukup sampai di situ. Nah, untuk pertemuan minggu depan dipersiapkan untuk presentasi ya. Untuk presentasi dari hasil proyek sama evaluasi proses dari hasil proyek dari kelompok masing-masing. Nah, sebelum saya akhiri, mari kita berdoa bersama-sama. Silakan dipimpin oleh Didi. Semuanya, marilah kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Ya, terima kasih anak-anak. Saya mohon maaf jujur kalau ada perkataan yang kurang berkenan di hati anak-anak. Ya, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.